Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media, kali ini kita akan berkisah tentang usaha pencurian jasad Rasulullah SAW. Namun, usaha pencurian tersebut tidak pernah berhasil. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar mendapatkan syiar kebaikan. Rasulullah SAW tak hanya terancam jiwanya ketika masih hidup, bahkan saat telah meninggal pun jasadnya diincar oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Mereka mencoba mencuri jenazah Rasulullah SAW, namun percobaan pencurian itu selalu kandas. Berikut kami rangkum 5 peristiwa di mana jasad Rasulullah SAW yang akan dicuri. Pertama, pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kisah pencurian jasad Nabi ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Di dalam bukunya itu, Abdul Ghani menulis bahwa percobaan pencurian jasad Rasulullah yang pertama dilakukan adalah pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim dituliskan sebagai sosok raja zalim dari Daulah Fatimiyah. Padahal ia menganut agama Islam, namun menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pemerintahannya, rakyat Mesir disebut-sebut tidak bisa tidur karena kezalimannya tersebut. Ketika Al-Hakim berkuasa, seorang zindik mengusulkan kepadanya agar mencuri jasad Nabi SAW. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian manusia kepada Al-Hakim beserta negerinya. Dengan menghadirkan Rasulullah SAW ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah. Kemudian ia berencana memerangi rakyatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam dengan rencana jahatnya tersebut. Sangat mudah baginya menggagalkan niat jahat Al-Hakim. Pada malam rencana itu dijalankan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan angin ke Madinah dan bumi hampir tergoncang karena kuatnya hembusan angin itu. Hal ini kemudian menghalangi para penjahat tersebut mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Ternyata kegagalan rencana awalnya tidak membuat raja tersebut jera. Al-Hakim kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Kali ini prajuritnya mampu memasuki Madinah. Bahkan seorang utusannya tinggal di dekat Masjid Al-Haram An-Nabawi. Prajurit Al-Hakim mulai menggali tanah guna membuat terowongan menuju makam Nabi SAW. Namun pertolongan Allah pun kembali datang. Terdengar seruan di tengah-tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburannya. Masyarakat pun langsung menyelidiki seruan itu, dan mereka mendapati utusan Al-Hakim tengah menggali terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Prajurit itu pun kemudian ditangkap dan jatuhi hukuman. Yang ketiga, jenazah Rasulullah SAW hendak dicuri para penguasa Eropa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1964 atau 557 Hijriyah. Dicatat oleh sejarawan Al-Hafiz dalam kitab Fusul min Tarhi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat itu, kondisi umat Islam dalam keadaan lemah hingga para penguasa dari Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Setelah kesepakatan itu disetujui, para penguasa negeri-negeri di Eropa kemudian mengirim 2 utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW pada musim haji. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya ditugaskan melakukan pengintaian awal untuk kemudian mencari kesempatan mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan kajian lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah penginapan yang lokasinya dekat dengan makam Rasulullah. Mereka membuat lubang dari dalam kamar menuju makam Rasulullah SAW. Belum sampai pada akhir penggalian, rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya, yaitu Sultan Naruddin Mahmud bin Zangki. Sang sultan penguasa Mesir dan Syria, pada suatu malam ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nabi sedang menundingkan tangannya ke arah 2 orang berwajah Eropa, seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini."
Ia terbangun dan terkejut lalu berwuduk dan melanjutkan tidurnya. Namun, ia kembali bermimpi yang sama hingga 3 kali berturut-turut. Pagi harinya, ia menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya, Sultan bersama pengawalnya berangkat ke Madinah. Sesampainya di sana, Sultan mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah untuk mengenali wajah mereka. Ini bertujuan untuk melihat adakah wajah yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Pada awalnya, ia tidak menemukan dua wajah tersebut. Lantas Sultan bertanya, "Masih adakah yang lain?" Salah satu penduduk Madinah menjawab, "Memang masih ada, yaitu 2 orang jamaah haji dari Maroko yang mukim di sini. Mereka saleh dan kaya, sering memberi sedekah dan selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Datangkan mereka ke sini sekarang juga," perintah Sultan. Ternyata 2 orang ini mirip dengan yang ada di mimpinya. Sultan lalu memeriksa keduanya dan mendapati rumah mereka terdapat lubang menuju makam Nabi. Keduanya mengaku melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke Eropa. Kelompok perampokan usaha pencurian jasad Rasulullah SAW yang keempat adalah dilakukan saat sejumlah orang mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali kuburan Rasulullah SAW dan mereka berbicara terang-terangan mengutarakan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Upaya ini kandas setelah kapal mereka yang telah disiapkan dari Mesil Al-Iskandariyah diserang. Usaha pencurian jasad Nabi yang kelima dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Peristiwa itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki ingin menggali kubur di malam hari. Namun, ketika mereka melancarkan aksinya, bumi terbelah dan menelan mereka semua. Kisah ini diceritakan oleh pelayan Al-Ahram An-Nabawi, yakni Syawab As-Samshu Al-Malti. Subhanallah, beginilah kisah pencurian jasad Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga makam Rasulullah SAW dari pencurian dan kenodaan terhadap kesuciannya. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa para malaikat mengelilingi makam Rasulullah SAW sepanjang siang dan malam dan bersalawat kepada Rasulullah di setiap waktunya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ismail bin Ishaq Al-Maliki bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Tiada satu hari pun terlewati kecuali turun 1000 malaikat sehingga mengelilingi makam Nabi SAW. Mereka mengepakkan sayapnya dan berselawat kepada Rasul. Sampai apabila sore hari tiba, mereka naik ke atas langit dan turunlah malaikat semisal dan melakukan perbuatan semisal yang tadi. Hingga apabila bumi ini terbelah, Nabi SAW keluar diiringi 70.000 malaikat." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan menjadikan beliau pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.